Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini aku bikin bakwan jagung. Ini sih garing banget asli. Yuk kita tes kriuknya yuk. Garing sekali. Yuk kita siapin bumbunya dulu yuk. Ini aku pakai kunyit 2 cm, 2 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih. Aku kasih ketumbar sekitar setengah sendok teh ya. Maaf banget ini kameranya agak kotor ya. Besok-besok untuk bikin video aku akan lebih perhatiin dan lebih teliti lagi untuk kameranya ya. Nah ini bumbunya aku mau halusin dulu. Aku ulek dulu ya. Dan setelah ini aku bakal kasih tahu ke kalian rahasianya supaya dia bisa tahan garing sampai sore. Sebelum diulek ini aku kasih garam ya sekitar 1 sendok teh. Nah ini udah aku ulek, tinggal kita siapin 2 bumbu aromatik lagi, yaitu daun kunyit dan juga daun jeruk. Ini kita singkirkan dulu ya. Untuk daun kunyitnya aku pakai 1 lembar. Batang tengahnya ini aku buang ya. Setelah itu jangan lupa kalian cuci. Setelah itu aku iris-iris tipis untuk daunnya. Sedikit saran dari aku, kalau kalian mau iris-iris tipis daun, itu digulung-gulung kayak gini dulu deh. Karena dia jadi lebih gampang untuk diiris tipis-tipis. Nah, daun kunyitnya udah selesai diiris tipis-tipis. Sekarang tinggal kita iris tipis-tipis daun jeruknya. Sama kayak daun kunyit tadi, batang tengahnya dibuang ya. Ini aku buang dulu ya batang tengahnya ya. Nah kalau misalnya batangnya udah dibuang, lanjutkan proses diiris-irisnya. Sama kayak kunyit tadi, digulung dulu baru diiris-iris tipis kayak gini. Kalau udah, kumpulkan semua perbumbuannya di satu mangkok. Nah, jangan lupa main ingredientnya adalah jagung. Ini jagungnya udah dipipilin ya. Aku minta tolong mbak aku untuk pipilin jagungnya. Diaduk-aduk sampai bumbunya merata. Tipsnya adalah perbandingan tepung terigu dengan tepung beras adalah 1:1. Jadi di sini aku pakai 5 sendok makan tepung terigu dan 5 sendok makan tepung beras. No debat, fix no debat ya. Ini adalah resep terbaik yang pernah dikasih tahu sama suami aku ke aku. Dan aku jatuh cinta banget karena sampai sore dia tetap garing. No effort banget. Jangan lupa di sini dikasih kaldu bubuk, gula, garam juga nggak usah dikasih ya karena kan awalnya tadi udah dikasih. Tapi kalau misalnya kalian suka lebih asin dikit, silahkan kasih. Ini bumbunya ini di-adjust aja sesuai selera kalian. Gak ada yang spesial, cuma garam, kaldu bubuk, gula. Kalau udah selesai diaduk-aduk dan dikasih bumbu, ini aku masukin air. Secara bertahap ya. Kenapa harus bertahap? Karena kita gak mau terlalu encer. Karena kalau keenceran jadi gak enak. Aku sukanya yang kental seperti ini. Tambahin sedikit lagi air dan selesai. Nanti kalian lihat konsistensinya seperti ini, jangan terlalu kental karena pasti keras dan jangan terlalu encer juga. Dan kalau sudah diaduk sampai bumbu merata, kita goreng ya. Pastikan apinya panas sebelum kalian goreng. Karena kalau misalnya kalian goreng pakai api dingin, minyaknya pasti nyerap banyak. Jangan lupa diaduk-aduk, tapi pada saat kalian baru masukin ke api, jangan langsung diaduk ya, karena tepungnya ini belum ngeset, jadi yang ada nanti malah hancur. Tunggu beberapa saat sampai tepungnya ngeset, baru kalian mau balik bisa deh. Nah, ini aku juga mau kasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian masukin adonan ke penggorengan ini, jangan lupa diaduk dulu ya, karena ingat ada tepung beras di kandungan adonannya itu. Jadi kalau misalnya kalian gak aduk dulu, takutnya tepung berasnya malah ngendap di bawah. Nah kalau misalnya udah golden brown seperti ini, langsung diangkat dan disajikan. Teruskan proses sampai adonannya habis ya. Dan kalau misalnya kalian 2 kali goreng kayak aku, jangan lupa disaring lagi ya, karena kita gak mau ada adonan gosong yang nempel di
bakwan jagung kita, karena nanti rasanya nggak enak, jadi pahit. Nah kalau misalnya kalian mau lebih garing lagi, bisa agak lebih lama lagi, tapi menurut aku segitu golden brown udah cukup. Dan tada, udah selesai deh. Jadi ini tuh garing banget. Dan buat kalian yang mau jualan gorengan, ini bisa banget dipakai resepnya ya. Jangan lupa di recook ya.